dunia ila ajalin qarib, walaupun hanya sebentar. Ya Allah, kembalikan aku ke sumur Bandung walaupun hanya sebentar. Mungkin gak kira-kira Bu kembali? Hah? Udah dimakamkan, ada yang kembali nggak Bu kira-kira Bu? Nggak ada. Semua ke sana ya Pak Lurahnya. Nggak ada yang balik lagi ya? Nggak ada. Nyampe sana nangis. Laula kharajani ila ajalin qarib. Ya Allah, kembalikan aku ke sumur Bandung walaupun hanya sebentar. Datangin malaikat, ngapain minta kembali lagi ke dunia? Fa'asaddaqa, malaikat saya ingin sodaqah. Fa'asaddaqa, saya ingin sedekah, saya ingin nyantuni yatim, saya ingin berbagi sesama. Lah kenapa kamu kok ingin kembali dan ingin sedekah padahal kamu sudah nyampe sini? Dia jawabnya, fa'akum minas sholihin, saya ingin menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Lo sampai sini kok baru berpikir mau ingin jadi hamba soleh, emangnya kenapa? Malaikat, ternyata tetanggaku yang ikut pengajian Al-Falah gak ada di neraka ini, semua sudah di surga. Amin. Amin. Angka sepuh jenenge kurang dua terang. Iya, ketika ditanya kenapa kamu udah nyampe di sini kok ingin kembali ke dunia lagi? Saya ingin sedekah. Lah kenapa ingin sedekah? Fa aku minas sholihin. Saya ingin menjadi hamba Allah yang soleh. Lah kenapa nyampe sini baru ingin jadi orang soleh? Ternyata tetanggaku, orang-orang yang ada di lingkunganku yang ikut pengajian Al-Falah semuanya di surga, malaikat, gak ada yang di neraka. Dia orang-orang yang soleh, ketika hidupnya dia mau berbagi. Lah saya ingin balik ke dunia, saya ingin menjadi golongannya orang yang soleh. Tolong kembalikan saya lagi ke dunia sebentar aja, setengah hari saja kalau boleh. Mungkin apa mungkin Bu? Mustahil. Ini ditulis oleh Allah di dalam surat Al-Munafikun. Saya baca itu ayat-ayat yang terakhir. Itu tangisan mereka orang-orang yang enggan mendermakan hartanya untuk kepentingan sesama. Nauzubillahi min dzalik. Beda dengan kita. Halo. Beda dengan kita, jamaah Al-Falah, beda tempatnya di surga. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Orang itu kalau mau ikut ngaji kayak sampean itu sudah positif surga, negatifnya neraka. Karena orang yang ahli ngaji kayak sampean seneng ngaji itu tidak punya dosa, walaupun nakal, nggak punya dosa, apalagi nggak nakal. Kata Nabi, man masa ala khairin kataballahu man kulli khatwatin sab'ina hasanatan. Orang yang gemar berjalan menuju tempat pengajian, maka Allah akan menulis setiap satu langkah kakinya 70 kebaikan. Wa yamhu sab'ina sayi'atan, dan akan dihapus 70 dosanya. Wah, itu sampean itu. Setiap 1 minggu sekali berangkat pengajian, 1 langkah kaki kita dinilai 70 kebaikan. Pulang dari pengajian, 1 langkah kaki kita dihapus 70 dosanya. Maka orang yang senang datang ke pengajian itu tidak punya dosa, punyanya pahala. Ini jadi dengar orang tuh sebentar. Kayak orang yang ngantuk. Ngantuk tuh. Aja ngantuk bisa ngaji kok. Ngantuk. 5 menit lagi saya ngomongnya. Oh, tambah. Ya udah kalau begitu bertambah maghrib ya Bu ya. Ini kita yang senang ngaji itu tidak kok berpunya dosa, punyanya pahala.
Belum lagi nanti sampai di tempat pengajian sama ustazahnya diajak ngaji, sama Mbak Suhali diajak ngaji baca Yasin. Yasin itu kata Nabi di dalam hadisnya Al-Quran ini kata Nabi, ngan kulli harfin asro hasanatin. Satu huruf dalam Al-Quran itu 10 kebaikan. Kemudian Nabi mengatakan alif lam mim. Alif lam mim itu salah satu ahrufin, 3 huruf berarti 30 kebaikan. Itu kalau bacanya kita bawa bukunya, bawa Qurannya atau bawa tulisannya, kemudian punya wudhu, ada wudhunya, beda lagi pahalanya. Kalau kita punya wudhu, 1 huruf 30 kebaikan. Nan kulli harfin salasina hasanatin. Karena dengan melihat tulisannya dan kita punya wudhu, maka pahalanya 1 huruf menjadi 30 kebaikan. Kalau 1 surat Yasin itu berapa huruf Mbah Yai? Pernah hitung nggak Mbah Suruh? Belum hitung. Nanti suruh hitung anaknya. Berapa itu hurufnya Yasin itu? Kemudian dikali 30. Makanya orang yang ahli Al-Quran ini tidak ada yang di dalam neraka, semuanya di dalam surga. Sampai Nabi mengatakan, man qara al-Quran mahirun ma'a safaratil kiramil bararah fil jannah. Orang yang baca Quran yang bagus, kayak ibu ustazah tadi, makrotnya bagus, suaranya bagus. Iya mah ustazah. Ini namanya mahir, dia di dalam surga terbang bersama malaikat kiramil bararah fil jannah kata Nabi. Man qara, ini hadisnya sahih Bukhari Muslim. Man qara al-Quran mahirun ma'a safaratil kiramil bararah fil jannah. Orang yang membaca Quran yang bagus, dia akan berjalan bersama para malaikat-malaikat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, saya baca Qurannya belum begitu bagus, ini gimana? Dapat enggak? Dapat. Kata Nabi, man qara al-Quran wa yattaqu bihi falahu ajrani. Orang yang baca Quran yang gradul kata saya, tertatih-tatih, terbata-bata, kesulitan baca, dia dapat 2 pahala kata Nabi. Ajrun bil qiraah wa ajrun lit ta'ab. Pahala mau membaca dan pahala kesulitan membaca. Kesulitan membaca saja masih dapat pahala. Salah membaca dalam proses belajar masih dapat pahala, tapi tidak mau belajar malah dapat dosa. Jadi tidak apa-apa. Belum bisa baca, yang penting berangkat, ikut baca sebisanya. Sekalipun salah dalam bacaannya, dalam tahapan kita belajar masih dapat pahala. Makanya tadi dalam hadis yang tak tahu bihi itu orang yang sulit dalam membaca, otomatis sulit membaca, ini masih banyak salah. Dia dapat 2 pahala. Pahala pertama mau membaca, pahala kedua kesulitan dalam membaca, tapi terus mau membaca masih dapat 2 pahala. Makanya orang yang mau berangkat dalam pengajian itu orang yang beruntung hidupnya, dunia dan akhirat. Maka Ibu, kalau sampean serepot apapun, kalau waktunya datangnya pengajian giliran, berangkatlah sampean. Sisa umur kita ini untuk banyak datang pengajian, tambah pahala, tambah ilmunya, tambah baik akhlak kita, maka kita akan tergolong hamba-hamba Allah yang nantinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bersyukurlah kita punya jamaah Al-Falah. Bersyukurnya apa? Untung-untungnya orang itu ketika masih menemukan orang yang mau mengajari kita, atau istilah saya namanya orang yang mau mengemong kita, menyertai kita, membina kita untuk dalam kebaikan. Kalau kita keluar dari rombongan atau grup pengajian ini, kita mau ikut siapa kira-kira? Maaf ngomong, kata bahasa, kambing yang diterkam oleh serigala itu yang terpisah dari rombongannya, kelompoknya. Kalau kita keluar dari kelompok pengajian, maka yang menerkam kita adalah syaiton yang ada di sana.
saya tinal jinni wal insi, ada setan jin dan setan manusia yang mengajak kita menuju neraka. Untunglah kita setiap seminggu sekali kita bisa hadir di majelis ilmu, majelis pengajian.